I walk with you wherever you go, through tears and joy. Salve. Hari ini kita memperingati Hari Rabu Abu. Ini awal dari masa Prapaskah, yaitu Hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu kita ditandai dengan abu di dahi kita, menandakan pertobatan. Ya. Jadi di masa Rabu Abu ini kita dianjurkan untuk berpuasa dan berpantang. Dan juga kita tidak lupa dengan aksi puasa. Seperti bacaan pada hari ini, ya, saya bacakan sedikit ya. Bacaan pada hari ini diambil dari Matius 1-6 dan 16-18. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita akan membahas satu persatu. Emangnya di Katolik itu ada puasa? Jelas, kita ada puasa. Orang Katolik itu setiap tahun itu ada berpuasa, yaitu di saat masa Prapaskah, diawali dengan hari Rabu Abu. Jadi kita berpuasa selama 40 hari lamanya. Bedanya apa puasa orang Katolik dan tetangga kita sebelah? Oke, kalau tetangga kita itu puasa mereka sudah dijadwalkan jamnya.
Dari subuh bangun jam berapa, mereka buka jam berapa. Kalau kita itu sangat berbeda ya. Apalagi kita berpuasa selama 40 hari, tetangga kita selama 30 harian. Seperti itu ya. Hanya saja beda di konsep jadwalnya. Kita tidak dijadwalkan. Ya. Jadi kita orang Katolik itu dianjurkan untuk berpuasa ya. Itu seperti surat dari uskup kemarin, itu dianjurkan orang yang berpuasa itu usia 15 tahun sampai 60 tahun ya. Kalau lewat dari 60 tahun itu tergantung kemauan dia, apakah dia kuat atau tidak ya. Jadi kita ada range umurnya. Dan juga bagaimana cara puasanya? Baik, orang Katolik berpuasa itu tidak diatur jadwalnya ya. Kita hanya dianjurkan untuk makan sekali sehari ya. Bebas mau hanya pagi hari makannya atau siang atau malam gitu. Cuma saya akan menjelaskan ya, menurut dari pengalaman saya, ada baiknya teman-teman kalau mau berpuasa itu misalnya makan sehari saja, itu dianjurkan pada siang hari saja makannya. Karena di siang hari itu kita sangat banyak beraktivitas daripada di saat malam hari ataupun pagi hari. Jadi rasa lapar itu sangat ditentukan itu pada siang hari. Terasa sangat lapar gitu ya. Walaupun gereja menganjurkan makan 1 kali 1 hari ya, saya ya dari pengalaman ya, karena tidak segampang itu orang langsung tiba-tiba puasa makan sehari cuma sekali ya. Bagi teman-teman yang belum terbiasa, bisa dimulai dengan sehari itu makan 2 kali. Contohnya pagi hari tidak sarapan ya. Mungkin setelah fase 3 hari atau 4 hari atau seminggu, teman-teman bisa memulai dengan makan 1 kali sehari agar tubuh ini terbiasa ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mau waktu puasanya bebas, teman-teman tentukan sendiri ya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya teman-teman makannya jam 12 siang ya. Habis itu lanjut lagi tidak makan ya. Malam nggak makan, ketemu pagi lagi nggak makan, dan siang hari esoknya baru makan. Kalau ditotali sebenarnya kita lebih ekstrim daripada tetangga kita ya. Karena kalau tetangga kita mereka subuh itu sahur ya, sahur kan makan ya, nanti jam 6 mereka makan lagi ya. Jadi belum ada range pergantian hari, mereka sudah makan 2 kali sebenarnya. Kalau kita hanya cukup sekali saja makannya. Mungkin kita yang lebih ekstrem dari mereka gitu ya. Tapi puasa di dalam gereja Katolik ini bukan hanya puasa makan saja ya. Kita di sini belajar untuk mengendalikan diri ya, mengontrol diri ya. Mengontrol diri dalam apa ya? Seperti ini ya. Ini ada kaitannya dengan aksi puasa ya. Puasa ini ada kaitannya dengan aksi puasa. Aksi puasa seperti ini teman-teman ya. Ada kotak aksi puasa di sini ya. Jadi bedanya dengan kita ya, bedanya Katolik dengan tetangga kita, mungkin Kristen ya, atau orang Muslim atau siapapun itu yang dalam agama yang menganjurkan puasa, bedanya yaitu mereka dalam 1 hari itu mereka makan 2 kali. Kita cukup sekali saja makannya ya. Jadi lebih ekstrim sih sebenarnya kita. Dan kita dianjurkan itu untuk mengontrol diri, mengendalikan diri ya. Maksudnya apa ya? Contoh, kita sebelum kita puasa atau hari-hari sebelum waktu kita puasa ya,
kita kan misalnya makan itu dianjurkan satu hari 3 kali, pagi, siang, malam ya. Karena hari Prapaskah ini kita hanya dianjurkan untuk makan sekali, jadi pengeluaran tadinya ya satu hari itu kita makan 3 kali ya, kita contohin ya, ini yang paling sedikitnya aja, oke? Kita contohin, satu hari kita biasanya menghabiskan duit 50.000. Nggak usah 50.000 lah, 60.000, oke? Kita contohin ya, satu hari kita biasanya mengeluarkan duit 60.000 untuk makan 3 kali, oke? Ya, di masa Prapaskah ini kita dianjurkan untuk makan sekali. Berarti kalau kita makan 3 kali itu 60.000, kalau kita makan satu kali berarti 20.000. Nah, 40.000-nya itu teman-teman masukin ke celengan aksi puasa. Seperti itu teman-teman ya. Itu fungsinya kita orang Katolik berpuasa. Jadi yang makan 2 kali itu teman-teman masukin ke kotak aksi puasa ya. Ini kita lakukan setiap hari selama 40 hari ya. Dan nanti waktu Minggu Palma ini akan dikumpulkan ya. Ini akan kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkannya, seperti panti-panti asuhan dan lain-lain orang yang membutuhkannya ya, bencana alam segala macam ya. Itulah aksi puasa kita teman-teman ya. Jadi kita itu ya, kita itu belajar untuk mengontrol diri gitu loh. Dalam hal hawa nafsu kan termasuk makan ya. Jadi kita jangan tiba-tiba kita di saat puasa itu justru kita mengeluarkan duit banyak, tidak ya. Justru kita berhemat di sini. Hemat itu kenapa? Untuk kita membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Itulah fungsi dari puasanya orang Katolik. Ya, kita di sini tidak mengamburkan duit. Oke? Semoga teman-teman paham. Ya, itu tentang puasa. Sekarang pantang, ya, pantangan. Karena di gereja Katolik itu dianjurkan puasa dan pantang. Ya, pantangan ini sebenarnya sangat simpelnya seperti ini ya, keinginan, ya, atau kebiasaan yang susah untuk dirubah. Disinilah teman-teman saatnya untuk belajar untuk merubah itu. Contoh, ya, biasanya saya sebelum masa Prapaskah ini ya, saya itu suka marah tiap hari ya. Jadi waktu Prapaskah ini kita akan menentukan pantangan kita. Misalnya saya harus berpantang ini marah. Nah teman-teman bisa untuk mencoba berpantang marah dalam 40 hari ini. Kita bisa mengontrol diri untuk marah. Oke. Nah, itu contoh ini ya. Contohnya ini yang tidak bisa dihilangkan ya. Mungkin ada yang berpantang merokok ya, karena dia sudah kecanduan merokok. Jadi dalam puasa ini dia menghentikan merokok ya. Seperti itu ya. Tapi bukan hanya puasa doang ya. Dalam 40 hari ini dia nonstop tidak merokok, maksudnya pantangannya. Seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Mungkin pokoknya hal-hal yang kita senangin biasanya itulah pantangan kita. Misalnya kita suka banget makan daging. Makan ini, makan itu. Itu kita hilangkan ya. Tadinya kita makan daging, kita ganti jadi makan tempe contohnya ya. Itu termasuk pantangan juga dalam hal makanan. Perilaku gitu loh. Itulah pantangan itu untuk memperbaiki menjadi lebih baik, itu pantangannya. Tapi pantangan yang sangat diwajibkan itu pada hari Jumat ya. Bukan hanya masa Prapaskah aja, kita setiap hari itu kita setiap tahun, setiap Jumat ya. Setiap minggu ini kan ada Jumat ya. Jadi kita setiap Jumat itu ya kita berpantang makan daging. Ya, jadi bukan hanya Prapaskah ini aja teman-teman ya, berpantang itu. Oke, mungkin berpantang lagi lebih gampangnya teman-teman suka main game ya kan. Wah, aku dalam 40 hari ini dalam masa Prapaskah ini saya stop main game
itu pantangan, ya. Atau banyak lagi. Pokoknya hal-hal yang ingin teman-teman rubah menjadi lebih baik itu pantangan. Oke? Itu tentang pantangan ya. Yang ketiga tadi itu tentang aksi puasa. Saya tadi udah jelaskan sedikit ya. Ya, kita sisihkan pengeluaran kita yang tadinya berlebihan di hari biasa, di hari puasa ini ya. Duit yang atau pengeluaran yang kita sisihkan itu kita masukin ke sini, teman-teman. Ya, ini fungsinya untuk membantu teman-teman kita yang sangat membutuhkan ya. Bila teman-teman tidak mendapatkan ini di gereja, teman-teman bisa memasukkan ke dalam amplop ya. Seperti itu ya. Itu tentang puasa, pantangan, dan aksi puasa di dalam gereja Katolik. Ya, mungkin Anda bertanya, emangnya dari dulu orang Katolik itu puasa? Iya, dari zaman para rasul kita sudah dianjurkan berpuasa. Dari zamannya bapak-bapak gereja kita udah dianjurkan ini berpuasa. Hanya saja ya, kita tidak menunjukkan karena pada bacaan hari ini ya, kita disuruh Tuhan Yesus ya, bila Anda berpuasa, jangan tunjukkan muka Anda berpuasa. Anda seperti orang-orang munafik. Di saat Anda berdoa pun, jangan Anda tunjukkan bahwa Anda itu berdoa. Di saat Anda menyumbangkan sesuatu, jangan tunjukkan Anda menyumbang. Ya, seperti bacaan pada hari ini, ya. Itulah salah satu ciri khas kita orang Katolik atau orang Kristen ya. Seperti itu. Tapi terutama kita Katolik ya. Kita dalam masa Prapaskah ini kita memperbaiki diri ya. Karena kita tidak bisa puasa 40 hari 40 malam seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri waktu di padang gurun ya. Kita tidak bisa karena kita manusia. Kita pasti, kalau teman-teman berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, kurasa teman-teman bisa mati. Tapi bedanya dengan Yesus. Yesus kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Jadi ya, Yesus bisa melewati puasa 40 hari 40 malam. Kalau kita kurasa tidak sanggup tentang itu. Makanya gereja menentukan hanya cukup makan sekali saja setiap harinya di saat masa Prapaskah ini. Gitu ya teman-teman ya. Tapi bila teman-teman ingin melanjutkan seterusnya untuk kedepannya, itu bisa ya. Maksudnya seperti ini. Tidak harus di saat masa Prapaskah kita puasa, sebenarnya tidak gitu loh. Setiap hari kita bisa puasa untuk melanjutkan ini. Itu bisa teman-teman. Tapi yang ditekankan, jangan tunjukkan bahwa kamu puasa ya. Minyaki rambutmu, cuci mukamu supaya kamu tidak dilihat orang kamu berpuasa. Itu ya bacaan pada kita hari ini yang sangat menggugah gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga di masa Prapaskah ini kita semakin menjadi lebih baik ya, dari hari ke hari, dari manusia lama ke manusia baru, karena kita akan menuju Trihari Suci ya. Jadi awal puasa ini dimulai dari Rabu Abu sampai dengan Minggu Palma, lalu kita akan menuju ke Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah ya teman-teman ya. Jangan lewatkan itu ya. Teman-teman harus semangat. Oke? Terima kasih yang sudah menonton pada hari ini. Salve, selamat hari Rabu Abu.